Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi ini saya akan memperjelaskan keadaan bahan setelah keadaan buah kopi masih kayak ini, teman-teman. Di hadapan saya ini adalah klon hekmah. Ini klon hekmah, teman-teman. Keadaan bahan ini klon hekmah. Keadaan bahan masih seperti ini, teman-teman. Ini antara 1, 2, 3 ruas. Ada yang 4 ruas. Kalau seperti ini, teman-teman, ini seperti ini 8 ruas, 9 ruas. Ini bukan bahan, teman-teman, tapi ini buat interest. Ini tumbuh antara bulan 9. Kalau saya pribadi untuk bulan 9 masih belum menyimpan bahan. Karena apa? Bulan 9 masih keadaan kemarau. Apalagi menghadapi kemarau, kebanyakan para petani masih menyimpan bahan. Ingin memasuki kemarau, telah menyimpan bahan. Setelah musim penghujan kayak sekarang, bahan yang disimpan ada yang 8 ruas, 9 ruas, bahkan 11 ruas, teman-teman. Itu menurut saya kelewatan, teman-teman. Karena apa? Dia sangat rentan sekali untuk mengeluarkan pembungaan di saat-saat ini, apalagi bulan 2 antara 3 itu akan mengeluarkan bunga. Setelah ada ancang-ancang untuk keluarnya bunga, penyimpanan yang agak awal itu akan bingung, teman-teman, untuk dipotong. Kita yang rugi. Karena apa? Dia memakan nutrisi yang kita kasih, pupuk. Eman-eman, teman-teman, pupuk mahal. Jadi kita sebagai petani harus paham, kalau memasuki musim kemarau jangan menyimpan bahan untuk terlebih dahulu. Kita tahan. Setelah musim penghujan, bahan-bahan itu akan tumbuh seperti ini, teman-teman. Ini tumbuh di awal musim penghujan, baru kita pelihara, kita jaga. Itulah kalau saya pribadi. Ini teman-teman, untuk bahan. Masih menumpuk karena belum dilakukan sortasi bahan, teman-teman. Seperti ini. Kalau terlalu ke ujung, kita lepas. Seperti ini contoh, teman-teman. Ini bukan bahan untuk saya pribadi, ini untuk pembibitan seperti ini. Karena takutnya bulan 2, bulan 3 akan mengeluarkan pembungaan. Padahal ini masih polos. Tapi untuk antisipasi saya seperti ini, jangan dipelihara terlebih dahulu. Untuk saya pribadi. Ini pun klon hekmah, teman-teman. Ini keadaan klon hekmah. Ini kita harus telaten membuang cacing kayak ini. Bahan yang terlalu ke ujung seperti ini kita ambil, teman-teman. Seperti ini terlalu ke ujung, karena di belakang ini sudah banyak. Nih.
biar nutrisi fokus sama calon pembuahan teman-teman. Ini klon hikmah. Ini pun hikmah teman-teman. Keadaan hikmah, keadaan bahan tetap sama, 3 ruas, ada yang 4 ruas. Itu klon hikmah. Untuk tugu sari seperti ini masih teman-teman, masih kecil tugu sarinya, tapi alhamdulillah cukup merata teman-teman. Tuh tugu sari ini hikmah lagi teman-teman, keadaan hikmah lebih besar hikmah, tapi insya Allah untuk panen barengan teman-teman. Nih hikmah yang ada di kebun saya tuh. Keadaan bahan tetap sama teman-teman. Nih 3 ruas. Ini yang terlalu ke ujung diambil. Untuk bahan sama, 3 ruas 4 ruas. Itulah yang aman. Karena apa teman-teman, kalau sudah 10 ruas 11 ruas sekarang ini masih awal musim penghujan, nanti di akhir penghujan berapa ruas teman-teman, itu yang kita khawatirkan. Setelah bulan 2 atau bulan 3 ujung-ujungnya akan berbunga. Jadi antisipasinya pemeliharaan bahan di awal musim penghujan. Kalau sekarang masih 3 ruas 4 ruas. Itulah untuk saya pribadi menyimpan bahan. Ini klon keriting teman-teman, masih kecil juga keritingnya. Keadaan buah keriting masih kecil. Kalau ini klon arsat. Klon arsat nanti kalau cocok di tempat saya, ini akan menjadi teman setianya klon hikmah sama keriting teman-teman. Kalau ini cocok di tempat saya, semoga cocok. Kalau cocok saya akan kembangin juga. Ini juga arsat. Biar menjadi teman setianya. Ini klon keriting sama klon hikmah. Ini hikmah. Ini jelas, ini seperti parabola teman-teman karakternya, tapi buah-buahnya selalu stabil. Ini sangat mekar. Kalau ini masih tetap hikmah. Ini masih hikmah. Ini pun hikmah teman-teman.
Kiranya sekian dari saya. Apabila bermanfaat, mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.